Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiede Insani. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari materi penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ada pengertian dan ciri-ciri karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, sesuai dengan makna yang disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang peneliti si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Menggunakan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli penelitian pada bidang keilmuannya. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulisan harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Ada tujuan penulisan karya ilmiah. Pertama, ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Kedua, ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Ketiga, ditulis untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya ilmiah secara baik dan benar. Keempat, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya. Kelima, ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada karya tulis ilmiah. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan
hasil dari penelitiannya. Fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Dan yang ketiga, sebagai fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembang pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Ilmiah dan karya populer serta contohnya. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disingkat karya ilmiah atau scientific paper adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pengertian karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa cetak. Oleh karena demikian, maka karya ilmiah populer memiliki karakter yang khas agar dapat diserap isinya oleh khalayak luas, tidak terbatas pada kalangan akademis. Contohnya, karya tulis ilmiah itu seperti artikel, skripsi, makalah, kertas kerja, paper, dan lain-lain. Dan contoh karya tulis populer seperti koran, majalah, dan tabloid. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.